Shalom, sobat-sobat Masapot, dimanapun Halo, berada. Baik, halo. hari ini kita bertemu kembali dalam belajar kebenaran firman Tuhan untuk mempersiapkan kita menjadi pelayan-pelayan yang handal, dan tentunya kita akan diperlengkapi oleh Pendeta Adrian Raja Nagur dan juga Bapak Pendeta Gresindo Raja Sinaga. Shalom, halo. Oke, baik, sebelumnya kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memberikan hikmat bagi kita. Kami mohon kepada Pendeta Adrian bahwa kita dalam doa. Baik, terima kasih Bang Pendeta Dedi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang selalu kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami dengan pertolonganmu akan memulai sermon kami. Berilah kami hikmat untuk lebih lagi memahami firman-Mu sehingga Sobat Masapot dan siapapun yang akan mendengarkan sermon ini boleh menjadi terberkati dan semakin bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Adrian. Baik, untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita akan lihat firman Tuhan untuk di tanggal 10 Agustus 2025 lewat topik kita mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Baik, saya akan bacakan teks firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mari kita perhatikan dengan seksama. Saya baca dalam Alkitab terjemahan baru ya. Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan 22, beginilah firman Tuhan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan, seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, bagaimanapun tangkasnya, dia tidak membuat orang luput. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, cukup menguatkan kita hari ini, sobat-sobat Masapot, di mana dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ada banyak orang bergantung pada dirinya sendiri, bergantung pada kekuatannya, bergantung kepada semuanya. Namun hari ini kita akan melihat, merenungkan bagaimana orang yang bergantung kepada Tuhan akan menerima kebahagiaan. Nah, sebelumnya mungkin boleh disampaikan dari Bapak Pendeta Gresindo, melihat dari teks ini, apa latar belakang kenapa pemazmur menuliskan puji-pujian kepada Allah Israel, yang menjadi latar belakangnya boleh disampaikan kepada Pendeta Gresindo. Ya baik, terima kasih Bang Pendeta Dedi Tony dan juga Bang Pendeta Andrian. Eh, kita bersyukur bisa berjumpa pada hari ini, ya teman-teman sapot juga ya. Setelah mungkin sekian lama tidak bertemu sapa, ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa melihat di sini wajah-wajah kami sangat-sangat bahagia ya. Ya,
dengan adanya tempat pelayanan yang baru. Mungkin nanti ada sesinya lah kita bisa ngobrol-ngobrol tentang itu. Dan kami walaupun nanti akan berpindah pelayanan, tapi kami tetap eksis dalam memberitakan firman Tuhan dan juga bertemu dengan teman-teman support. Oke, teman-teman support, pada hari ini kita membahas Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Kalau kita lihat di sini, eh, latar belakangnya adalah bagaimana keyakinan dan juga kepercayaan dari Raja Daud yang merasakan tentang kasih setia Tuhan. Dari kehidupannya yang up and down, dan penuh dengan lika-liku kehidupan, baik sebelum menjadi raja maupun saat dia setelah menjadi raja, tantangan-tantangan yang dihadapinya, pergumulan demi pergumulan, ya bahkan juga hal-hal yang membuat imannya juga bisa naik dan turun, tapi dia merasakan bahwa Tuhan penuh dengan kasih setia, Tuhan selalu menyertainya, dan Tuhan juga memberikan pengampunan kepadanya. Jadi saya rasa itu yang bisa menjadi latar belakangnya, Bang. Oke, baik. Artinya kan ketika latar belakangnya disampaikan oleh Bapak Pendeta Raja tadi, eh, namun kan seperti yang disampaikan, ada ucapan berbahagia di sini. Ada ucapan bahagia. Mungkin kita hari ini berbahagia, kata Bapak Pendeta Grace Kindo ya. Tentu ada beberapa yang melatar belakangi kita berbahagia. Namun dalam konteks ini, kepada Pendeta Adrian, dalam konteks ini, kenapa ada kata berbahagia? Berbahagia yang bagaimana yang dimaksud dalam konteks kita ini? Ya, terima kasih. Menambahkan tadi sedikit apa yang sudah dikatakan oleh Pendeta Gresindo, ya sesuai dengan konteks Mazmur yang dituliskan Daud, Mazmur 33 ini, kita melihat bahwa Raja Daud itu memulai refleksi imannya terhadap kehidupan pribadinya, lalu kemudian dia mengajak komunitas orang Israel dengan seruan kata berbahagia itu. Raja Daud itu kemudian mengatakan kepada orang-orang Israel bahwa Allah yang mereka punya itu adalah Allah yang memiliki kuasa, kekuatan yang tak ada batasnya, sehingga kepada Tuhanlah kita harus menyerahkan hidup kita, dan ketika kita sudah menyerahkan hidup kita, maka yang kita peroleh adalah kebahagiaan. Nah, itu sebenarnya yang mau dikatakan oleh Raja Daud, bahwa memiliki Allah itu adalah sebuah kebahagiaan yang penuh. Tidak memiliki kuasa dunia atau ilah-ilah ataupun kekuatan-kekuatan lainnya yang membuat bangsa Israel itu bahagia, tapi Raja Daud mengajak komunitas Israel itu memiliki Allah. Memiliki Allah Yahweh itulah yang membuat hidup kita bahagia. Dan itu nanti akan diperlihatkan kepada ayat-ayat berikutnya. Ayat 12 itu membuka jalan pemikiran kita bahwa Allah itu yang memilih sendiri bangsanya. Maka sangat berbahagia sekali dengan hak yang dimiliki oleh Allah itu, justru Israel yang dipilihnya. Itu yang kemudian harus diingat oleh Israel, menjadi bangsa kepunyaan milik Allah itu adalah sebuah kebahagiaan besar. Itu yang mau disampaikan Raja Daud kepada Israel. Demikian Bang Oke, Deddy. berarti kata berbahagia di sini adalah ketika memang Tuhan memilih Israel menjadi miliknya sendiri. Berarti ketika kita sudah kepunyaan Tuhan, itu dasar kita berbahagia, Bang ya. Nah, berarti Tuhan adalah tempat pengakuan kita yang eksklusif terhadap dalam kehidupan kita yang membuat kita bahagia. Nah, namun kalau kita lanjutkan dalam ayat-ayat berikutnya, ada nggak kaitannya kalau kita lihat di sini bagaimana mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi memang ada nggak kaitannya itu dengan berbahagia? Padahal orang yang takut kan nggak pernah bahagia. Tapi bagaimana orang yang takut akan Tuhan ini justru inilah orang yang berbahagia. Ada nggak kitanya ke situ, Bang Raza? Ya, baik, terima kasih. Ya, jelas ya, pasti yang dikatakan oleh Bang Brita Dedi itu betul, bahwa ada kaitannya antara mata Tuhan itu tuju kepada orang-orang yang berbahagia tadi. Jadi orang yang berbahagia itu kalau kita lihat di sini seperti kata Bang Brita Andrian adalah orang-orang yang diperhatikan ataupun disertai oleh Tuhan
yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi di sini kita melihat ya memang bahwa banyak sekali orang-orang yang sebetulnya ingin berbahagia, orang-orang yang ingin diberkati, orang-orang yang ingin merasakan sukacita. Nah, dan banyak sekali orang yang tidak tahu bagaimana caranya supaya bisa berbahagia. Banyak orang yang berpikir, oh kalau aku bisa punya banyak eh, harta, pasti aku berbahagia begitu ya. Pada umumnya kan seperti itu ya. Atau kalau aku punya jabatan, aku akan berbahagia. Aku punya ini, punya itu. Jadi berpikir bahwa hal-hal duniawi ataupun apa yang bersifat materi-materi itu kalau dia punya dia akan berbahagia. Tapi apakah betul itu sumber bahagia? Nah, jadi kalau kita lihat di sini em, orang-orang yang berbahagia itu justru itu tadi orang yang takut akan Tuhan, ya orang yang berharap pada kasih setia Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini abang kakak semua, teman-teman Mas Sapo juga di ayat yang ke-18, ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, ayat 21 begitu ya. Eh, Orang-orang yang berbahagia itu yang diberkati itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang yang berharap hanya pada kasih setia Tuhan, orang yang em, eh, orang yang menanti-nantikan Tuhan, bahkan di ayat 21 yaitu orang yang percaya kepada nama Tuhan. Itulah orang-orang yang berbahagia atau diberkati. Nah, jadi ada suatu ilustrasi ya Bang Kakak teman-teman semua, ada seorang yang bernama sebentar ya, ada seseorang yang bernama Catherine Mansfield ya. Jadi dia adalah seorang penulis dan dia adalah orang yang tidak tidak kenal Tuhan ya. Lalu kemudian dia pindah ke Swiss ya. Ada suatu artikel saya baca. Kemudian dia mengalami sakit penyakit ya. Jadi ketika dia mengalami sakit penyakit yang parah dan membuat dia apa ya sangat-sangat menderita. Kemudian dia menuliskan pesan kepada temannya. Em, Kira-kira kalau kita mau bersyukur atau berterima kasih kepada siapa ya kan? Dia berkata-kata seperti itu. Dia mengatakan hal itu karena dia merasa tidak ada sesuatu orang pun atau suatu sosok pun yang bisa menjadi alamat ucapan syukurnya ataupun cuma terima kasihnya. Karena begitu besarnya penderitaan yang dia alami. Dia begitu kosong secara kerohaniannya. Dan tidak ada sedikit pun dia tahu untuk kepada siapa ya saya mau berterima kasih dalam hidup saya ini karena begitu besarnya penderitaannya. Nah, kemudian ada pesan jawaban dari temannya yang mengatakan, iya, mengatakan seperti ini, apakah kamu mau untuk berterima kasih kepada Tuhan? Nah, itu yang jawaban dari temannya itu. Nah, jadi di sini mau mengatakan ada banyak sebetulnya pergumulan-pergumulan kita seperti tadi yang dialami oleh Catherine Mansfield. Ya, sehingga ada kekosongan dalam hati kita, kita mau berterima kasih kepada siapa. Tapi kalau kita baca dari pengalaman dari Catherine ini, di tengah-tengah sakit penyakit yang parah pun, di tengah penderitaan yang berat pun, dia ternyata mendapatkan pesan dari temannya bahwa kita perlu sekali untuk berterima kasih kepada Tuhan. Dan pesan teman itu kemudian mengubah cara pandang hidupnya dari yang tadi dia penuh dengan eh, apa namanya keluhan, penuh dengan bersungut-sungut gitu ya, tidak terima dengan keadaannya, tapi kemudian sedikit demi sedikit dia menyadari bahwa di tengah-tengah penyakitnya pun ternyata ada Tuhan yang selalu menyertainya dalam kehidupannya, dan ketika dia merasakan itu, ada muncullah sedikit demi sedikit rasa syukur dan terima kasih dalam hidupnya, dan itu ternyata membuat dia sukacita. Ya, mungkin itu Bang Berita Dedi. Oke, eh, justru itu mau kita kupas hari ini karena memang seperti yang saya sampaikan di tengah-tengah pergumulan yang hebat, ada banyak orang menggantungkan diri pada apa yang ada pada dirinya. Jadi bahkan orang sekarang merasa nyaman dengan kecanggihan teknologi, dengan kekuatan teknologi, semualah. Bahkan dalam prajurit sekalipun kita sudah robot sekarang kan sudah dimanfaatkan untuk sebagai pertahanan keamanan. Apakah ada kaitannya ini mengesampingkan kehadiran Tuhan? Jadi memang bagaimana kita mau menerjemahkan ini kepada jemaat bahwa sebenarnya ya mata Tuhan tertuju loh kepada orang-orang yang
yang takut akan Dia. Jadi bagaimana sehebat apapun dunia sekarang mau menawarkan kemajuan zaman, kebutuhan kita, namun Tuhanlah yang sebenarnya mampu memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bagaimana kita menyampaikan ini? Misalnya kita mengandalkan yang seperti yang tadi kan, berharap kepada dunia atau berharap kepada Allah. Bagaimana Bu Pendeta Raja melihat ini, Bang? Maksudnya Pendeta Raja Adrian Sama-sama mungkin. raja ya, Adrian Raja Nabur, Gurisindo Raja. Oke, oke, Raja Purba lah, Raja Purba. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat memang ayat 18 ya, dari ayat 18 tadi pertanyaan Bang Diri tadi itu, mata Tuhan tertuju pada orang yang takut akan Dia, kepada yang berharap akan kasih setianya. Jadi sebenarnya ada tiga hal di sini yang kemudian kita lihat semakin menegaskan pesan dari perikop kita hari ini. Yang pertama tadi, mata Tuhan tertuju itu menyimbolkan bagaimana Tuhan itu melihat, mencakup, memelihara seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi bukan hanya simbolisasi mata tertuju pada sesuatu, tetapi ini mau mengatakan bahwa siapapun tidak ada yang luput dari pengamatan Tuhan, tidak ada yang luput dari pemeliharaan Tuhan, termasuk bangsa Israel, termasuk siapapun. Namun mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, karena bagi mereka lah kemudian Allah mencurahkan kasih setianya. Jadi ini berkaitan. Kenapa orang yang tidak takut akan Tuhan juga kemudian boleh menikmati dunia ini? Karena mereka berharap pada dunia. Mereka berharap pada apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, dan kehendak bebas yang mereka punya begitu. Jadi tidak ada bagi mereka itu menggantungkan diri kepada Tuhan. Tidak ada mereka berharap kepada Tuhan. Jadi Tuhan melihat semua itu dan Dia menunjukkan matanya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang datang kepada Tuhan sekaligus berharap. Jadi di sini kita melihat ada kaitannya orang yang dilihat oleh Tuhan, lalu sikapnya bagaimana? Semua kita dilihat Tuhan, tapi sikap kita bagaimana? Sikap kita tentu yang diharapkan teks ini takut akan Tuhan. Nah, salah satu cerminan dari takut akan Tuhan itu adalah selalu berharap pada kasih setia Tuhan. Bukan kepada yang lain, dia tidak berharap kepada yang lain. Dia melekatkan dirinya kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh Raja Daud. Semakin kita melekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita takut akan Tuhan, maka matanya akan semakin tertuju, akan terus-menerus. Dan tentu otomatis jaminannya adalah kasih setia itu. Nah ini yang mungkin perlu kita perluas lagi Bang Dedi. Kasih setia Tuhan itu berlaku dan meliputi berbagai aspek, supaya kita sadar bahwa kasih setia Tuhan itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Setiap detail kecilnya. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan tentang kasih setia. Demikian Bang Oke, Dedi. dari Bang Gris itu ada bertambahkan tentang kasih setia Tuhan itu supaya kita lebih melihat bahwa memang adakah perbedaan penglihatan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut dengan orang-orang yang menyepelekan lah, boleh tanda kutip kita sebutkan ya, yang tidak menghargai akan kebenaran penuh. Adakah perbedaannya itu dari pendeta raja? Ya, terima kasih. Jadi di sini sama ya dengan tadi Bang Prita Adrian yang mau mengatakan tadi itu bahwa eh, ada berbagai kan tantangan yang dihadapi oleh kita semuanya itu. Tetapi di sini kita mau melihat bahwa ada perbedaannya kepada kita ataupun orang-orang yang mengandalkan pergumulannya itu hanya mengandalkan kekuatan dari dunia atau kepada mengandalkan Tuhan. Nah, jadi kalau sebetulnya kalau Tuhan itu kan kasihnya universal kan begitu. Nah, tetapi ketika kita mengandalkan dunia, itu kita akan jatuh pada kekecewaan. Nah, justru kita diharapkan untuk bisa berharap kepada Tuhan, kasih setia Tuhan. Nah, jadi mata Tuhan tadi itu em, adalah suatu apa ya? Bagaimana Tuhan itu betul-betul eh, care dan juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita orang-orang yang berharap pada Dia.
Nah, ini betul ya, seperti tadi kita Bang Pendeta Adrian, meliputi banyak aspek, bahkan semua aspek hidup kita. Maka kalau dikatakan di ayat yang ke-20, jiwa kita, nah, jiwa kita yang menanti-nantikan Tuhan, eh, dialah penolong kita dan perisai kita. Nah, jadi ada di sana apa ya, kekuatan dari Tuhan yang membuat jiwa-jiwa orang yang menantikan Dia itu bisa betul-betul tegar dalam menghadapi pergumulannya. Bahkan ketika kita juga dalam Tuhan, maka kita akan bersuka cita. Nah, kalau kita baca ayat 21 itu, karena Dia, karena Tuhan, hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Nah, jadi eh, ini pengakuan dari Daud sendiri yang di tengah-tengah kehidupannya juga, yang kita tahu juga banyak sekali tantangan-tantangannya, banyak pergumulannya, baik dari tengah-tengah keluarga sendiri, baik dari tengah-tengah pasukannya sendiri, tapi dan juga dari luar bangsa dia, tapi dia merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu menyertai dia, dan itulah yang membuat dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, jadi saya lihat di sini justru kepada perbedaan eh, kita manusia ini, ketika kita mengandalkan dunia, ya betul itu akan kita dapatkan kekecewaan karena seperti tadi ayat 17 dikatakan ya, kuda di sini, kuda itu adalah simbol kekuatan dunia ya, simbol bagaimana itu daya perangnya itu dia akan menang gitu ya dengan kuda yang tangguh. Tetapi ternyata ketika kita mengandalkan kekuatan dunia itu, maka itu akan menjadi harapan yang sia-sia saja. Nah, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ya disitulah kita lihat mata Tuhan tertuju kepada kita. Ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di sana. Ya, demikian Bang. Eh, Baik, artinya kita sudah mulai melihat apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita. Kalau saya boleh melihat, menerjemahkan sedikit, bolehkah kita kaitkan ini dengan begini, Bang? Ketika manusia tadi tidak boleh bergantung kepada raja, sebab seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan, kan? Seorang pejuang juga tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Bahkan, tapi di sini adalah ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, melebihi dari segalanya. Terkadang kita ketika kuda juga ternyata itulah harapan yang sia-sia, kita menggantungkan diri, padahal pada akhirnya kita menerima kekecewaan. Bolehkah kita kaitkan ini dengan begini, Bang? Kita sekarang nyaman dengan keadaan kita. Nyaman. Nyaman kita. Padahal itu ternyata bukanlah kenyamanan yang sesungguhnya. Bagaimana kita mau mengingatkan para pendengar hari ini, Bang? Karena tempat tidur yang nyaman pun katanya yang mahal tidak bisa memberikan tidur nyenyak, kan? Tapi bagaimana kita menerjemahkan teks kita ini bahwa ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, iya disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dari Pendeta Adrian, gimana kita menerjemahkan ini, Bang? Iya, jadi itu makanya Pendeta Dedi saya lebih mengarahkan pertanyaan itu tadi soal headset itu tadi, kasih setia itu. Di situ kita mendapatkan pintu masuknya untuk menjelaskan itu kepada jemaat. Bagaimana relevansinya dan bagaimana pengertian headset itu dipahami bukan sekedar love, kasih, tapi bagaimana kemudian Allah secara menguraikan itu secara detail kepada umat manusia pada saat itu Israel dan sekarang kepada kita. Yang pertama, ini ada fakta. Dalam perjanjian lama 250 kali kurang lebih kata hesed itu dipakai. Jadi ini membuktikan bahwa kasih setia Tuhan itu memang selalu ditonjolkan di dalam teologi perjanjian lama. Jadi ini mau mengatakan kepada orang-orang percaya bahwa kasih setia Allah itu begitu besar dan begitu penting untuk diingat, diketahui, dan dihidupi oleh orang percaya. Yang kedua, kasih setia itu bukan hanya sekedar emosi. Jadi orang mengasihi seseorang atas dasar emosi, atas dasar uh, like or dislike begitu. Tapi kasih setia Tuhan itu adalah komitmen, perjanjian, covenant, kindness. Jadi Tuhan itu sudah menetapkan perjanjiannya kepada Israel. Aku akan memberikan kasih setiaku kepada bangsaku. Jadi bagi kita pun itu dinyatakan. Tuhan itu mengadakan perjanjian dengan kita. Dan tidak pernah gagal perjanjian itu. Tidak pernah dihianati oleh Tuhan. Jadi setiap kita yang mendengarkan ini tentu akan berbahagia karena
kita berharap pada dunia akan ada kegagalan, kita berharap kepada manusia akan ada kekecewaan, tapi pada perjanjian Allah itu kita menemukan kasih setianya yang tak terbatas dan kasih setianya yang terus-menerus dialirkan kepada kita. Lalu yang terakhir, kenapa kita harus memberikan pemahaman yang benar tentang Hesed ini, supaya nanti jangan ada anggapan jemaat misalnya dalam kondisi tidak nyaman, atau dalam kondisi nyaman pun, kemudian salah mengartikan kebergantungan kepada Allah terhadap Hesed, terhadap kasih setia itu tadi. Jadi misalnya, kalau ada orang yang kemudian mengalami kesukaran dalam hidupnya, lalu dia menanti-nantikan Hesed itu dalam bentuk material, tidak mungkin. Tidak mungkin dia batasi itu, karena dia akan menemukan itu dalam Hesed, dalam dimensi yang lain. Atau ada orang yang sedang menanti-nantikan kesehatan misalnya, dalam persoalan yang pelik tentang kesehatan fisik. Lalu dia menanti-nantikan mata Tuhan tertuju kepada dia dan memulihkan dia. Lalu Tuhan bekerja lewat Hesed itu tadi dalam aspek yang lain dulu misalnya. Jadi kita harus memberikan pemahaman yang utuh kepada jemaat bahwa Tuhan itu sudah mencurahkan kasih setianya, maka yang terpenting bagi kita adalah selalu melekatkan diri kepada Tuhan. Seperti melekatkan diri, tidak pernah mau putus-putusnya kita berelasi dengan Tuhan. Jadi kalaupun ada kesulitan, bahkan ada kesukaran, ataupun bahkan kita dalam kondisi yang nyaman, comfort zone itu tadi, tetap kita harus melekat kepada Tuhan supaya kita bisa memaknai apa arti Hesed itu yang kita terima itu. Jadi kalaupun ada sobat-sobat Masapot yang sedang mengalami masa-masa sukar, Hesed itulah yang mengantarkan kita untuk mengerti bahwa Allah itu ada di pihak kita, Allah itu selalu memiliki kepedulian, ya, memberikan sesuatu yang lain yang mungkin bukan itu yang kita minta, tapi Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Disitulah kita melihat Hesed itu secara utuh. Demikian, Bang Pendeta Dedi. Oke, cukup jelas ya dari Pendeta Dian Raja. Siapa tahu ada mau ditambahkan Pendeta Grisindo dalam hal itu, sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan bahwa kita mau menarik Iya, kesimpulan dari sedikit teks lagi. kita. Ya, saya mau mengangkat sisi Hesed itu tadi dari sisi faktanya juga ya, bahwa Tuhan itu ternyata yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, jadi kalau kita baca nanti dari ayat yang pertama sampai ke 9 ya, di situ ternyata ditunjukkan betapa kasih setia Tuhan itu nyata dari kuasanya yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia menciptakan itu semuanya dengan firman-Nya, dan eh, itu eh, kuasa yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Jadi ketika kita mengandalkan duniawi, ya gitu, berarti kita hanya mengandalkan ciptaan gitu ya. Padahal ciptaan itu adalah eh, sumbernya adalah dari Tuhan. Nah, jadi alangkah baiknya, alangkah diberkatinya kita kalau kita justru apa namanya, rely on, artinya kita menyandarkan diri kita, ya, kita menggantungkan diri kita kepada sumbernya, ya, yaitu sumbernya itu adalah Tuhan kita yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu aja, Bang. Oke, terima kasih kepada Pendeta Grisindo. Baik, hari ini kita sampai pada kesimpulan lah saya rasa ya. Karena memang nas kita ini banyak melihat refleksi dalam kehidupan kita, maka boleh disampaikan beberapa poin penting dalam nas ini kepada Pendeta Raja Nagur. Ya, eh, saya melihat eh, teks kita ini mengingatkan saya pada pola liturgi kehidupan, anabasis dan katabasis ya. Jadi eh, Tuhan turun dalam kemuliaannya, mengundang kita untuk menerima rahmatnya, disebut katabasis. Jadi Tuhan turun, bergerak dia dari kemuliaannya, turun menyapa kita, dan itulah liturgi kita dalam gereja, dan itulah liturgi kehidupan kita. Lalu kemudian kita meresponnya dengan anabasis, gerakan partisipatif, kita merespon Tuhan yang
sudah datang menghampiri kita, lalu kita responlah itu dengan gerakan iman. Apakah terus bertahan, apakah bersuka cita, berharap. Nah, itu bagian-bagian respon-respon. Jadi, saya melihat Allah itu sudah menyatakan proses liturgi kehidupan itu sejak Dia menciptakan dunia dan sampai saat ini. Jadi, gerakan kata basis dan anabasis itu selalu terus-menerus berulang-ulang. Atau kalaulah boleh disebutkan berulang-ulang, dia selalu memberikan gambaran pola kepada kita. Memang seperti itulah sesederhananya cara kita meresponi kehadiran Allah. Termasuk soal Allah yang menunjukkan matanya, itu kan kata basis itu tadi, dia menunjukkan matanya, matanya tertuju kepada umat, lalu umat merespon dengan berkata, aku berharap kepada Tuhan, aku berdoa, aku bersuka cita, bersorak-sorai kepada Tuhan, menyampaikan puji-pujian, memberikan persembahan, dan sebagainya. Jadi, selaras dengan topik minggu kita, kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, gerakan kata basis tadi, maka gerakan anabasis itu tidak boleh hilang. Jadi, dalam pola liturgi kehidupan itu, jemaat diingatkan seperti itulah laku hidup kita. Kalaupun ada diselipkan di dalamnya kesukaran, ya mungkin ada saat-saat kita stres, ada saat-saat kita mengalami kebimbangan, ada saat-saat kita mengalami hal-hal yang menurut kita mungkin kurang atau hal-hal yang tidak memuaskan kita, tapi kembalilah kepada gerakan kata basis tadi yang mencurahkan kasih setianya itu, Allah itu tadi. Lalu kita responi dengan terus-menerus datang dan melekat, semakin melekat setiap hari kepada Dia. Lewat doa, lewat puji-pujian, bahkan lewat persembahan hidup kita. Itu aja refleksi saya terhadap teks ini, Bang Pendeta Dedi. Oke, langsunglah kepada Pendeta Gresindo Raja menjadi refleksi ya. Bisa juga kita simpulkan untuk kita sampaikan juga kepada para pendengar sobat-sobat Masaput yang setia selalu mendengarkan firman Tuhan. Oke, kami sampaikan. Iya Bang, terima kasih Bang. Ya, jadi terkait juga dengan ilustrasi yang disampaikan di awal tadi tentang kehidupan Catherine Mansfield, ya, yang dimana dia sakit parah dan menderita. Tapi kita lihat ternyata ketika dia putus asa, tapi ketika ada teman yang mengingatkan dia tentang Tuhan, barulah dia muncul ada rasa syukur dan kekuatan itu kemudian muncul ketika dia mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari teks kita ini, bahkan dari kehidupan tadi pengalaman nyata dari Catherine, ternyata betul ya bahwa Tuhan itu penuh kasih setia kepada kita. Maka ketika kita mau untuk bersuka cita dalam hidup kita ini, kuncinya itu adalah ya hidup takut akan Tuhan dan juga berharap kepada Dia. Jadi menarik juga tadi yang kata Bang Melita Adrian ya tentang liturgi. Kebetulan saya lebih apa senang juga ya dengan dunia liturgi. Ya, kita lihat bagaimana pola hidup atau pola kerjanya Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan kata batis itu Tuhan berarti menyertai kita, Tuhan berkati kita, dan kemudian ada respon dari kita. Bagaimana kita manusia orang percaya itu mau merespon Tuhan, yaitu dengan bergantung atau menyandarkan hidup kita pada Tuhan. Itulah yang membuat mata Tuhan juga kemudian tertuju kepada kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan juga berharap pada Tuhan. Ya, jadi mari teman-teman semuanya kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Oke, sungguh luar biasa dari dua narasumber kita eh, mengupas ya dari Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan 22. Dari topik itu tadi mata Tuhan tertuju. Jadi kalau saya melihat ini ketika saya berjalan ada mata yang tertuju memperhatikan saya, ini membuat saya bahagia. Berarti pertama ada yang peduli, ketika dia terus mata Tuhan tertuju nih bisa menjadi penjaga dalam kehidupan saya. Jadi itulah yang membuat ada ketentraman, ada kenyamanan bagi orang-orang yang benar terhadap Tuhan. Maka kebahagiaan itu seperti yang sudah disampaikan berasal dari Tuhan. Kebahagiaan itu dengan apa? Dengan penyertaan Tuhan, dengan kepeduliannya, dan ada jaminan bahwa kita akan dipelihara. Maka mari kita tetap dekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab apa? Kasih setiamu Tuhan kiranya menyertai kami sebagaimana kami berharap kepadamu. Oke, itu menjadi berkat bagi kita untuk
sobat-sobat Masapot, terima kasih kepada Pendeta Adrian, Pendeta Grisindo Raja yang akan berangkat ke Pakam Kota, yang akan melanjutkan studi, dan Bang Terima Rolandi kasih. Situmorang yang masih tetap berjuang ngambil doktoralnya ya. Dan kami akan Terima kasih, kembali ke Bang. Pematang Siantar walaupun terpencar, namun firman Tuhan akan terus boleh sampai di tengah-tengah kita hari ini. Baik, kita Amin. tutup Amin. pembahasan kita hari ini. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Grisindo Raja Sinaga membawa kita dalam doa penutup. Baik, mari teman-teman Sapot kita berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan, dengan begitu besar dan juga dalamnya firman Tuhan yang sudah Engkau taburkan kepada kami, dan biarlah Tuhan kami di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, di tengah setiap suka duka kehidupan kami tetap Tuhan mengandalkan Engkau karena kami yakin dan percaya mata Tuhan tertuju kepada kami, dan itu membuat kami boleh Tuhan melangkah dengan pasti bahwa Tuhan selalu menopang kami dimanapun dan kapanpun kami meminta pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Terima Shalom, kasih. sobat-sobat Masapot. Sampai bertemu kembali dalam edisi Oh. berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.